jadi di video kali ini gua akan memberikan reaksi untuk skuad Brazil di Piala Dunia 2026. Apakah gua puas atau kalian juga puas dengan skuad Brazil ini atau tidak? Jadi mari kita berikan reaksi. Kalian jangan lupa untuk memberikan reaksinya di kolom komentar. Dan mana nih pendukung dari Brazil? Jangan lupa juga untuk absen ya guys. Dan tentu saja sebelum kita mulai untuk memberikan reaksi kepada pemain-pemain yang dipanggil oleh Ancelotti untuk memperkuat Brazil di Piala Dunia, ini gua rasa sih banyak pencinta sepak bola yang senang dengan keputusan Carlo Ancelotti memanggil kembali Neymar. Termasuk gua juga senang adanya Neymar di skuad Brazil. Kenapa? Karena mau bagaimanapun Neymar adalah salah satu ikon dari sepak bola dunia. Dan hadirnya Neymar di Piala Dunia ini kita harapkan menjadi warna yang berbeda. Dan Neymar bisa mengeluarkan aksi-aksi magisnya dengan skill individu yang menawan, yang bisa membuat Piala Dunia ini menjadi menarik, dan Piala Dunia ini tidak kehilangan ciri khas dari pemain-pemain Samba yang selalu bisa kita saksikan dalam edisi-edisi sebelumnya. Jadi hadirnya Neymar diharapkan oleh para pencinta sepak bola ini itu bisa memberikan warna yang berbeda. Kalau bagi para fans dari Brazil, tentu saja kehadiran Neymar ini adalah diharapkan untuk bisa membawa Brazil berprestasi tentunya. Let's go guys, kita mulai ke reaksi untuk pengumuman dari skuad final timnas Brazil. Jadi Brazil ini sudah mengumumkan skuad resminya ya di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Dan banyak juga yang memberikan kritikan terhadap dengan keputusan Ancelotti ini. Banyak juga yang tidak puas, tapi ada juga yang puas. Nah, kalian termasuk golongan yang mana? Yang puas atau yang tidak? Di posisi penjaga gawang itu ada 3 nama. Ada Alisson dari Liverpool, ada Ederson dari Fenerbahce, kemudian ada Weverton, itu kiper senior dari Grêmio Liga Brazil. Gua rasa di posisi kiper itu tidak ada masalah. Dan wajarlah dengan memanggil 3 nama ini karena memang komposisi Brazil di posisi penjaga gawang yang terbaik saat ini ya cuma nama-nama ini, Ederson dan Alisson khususnya. Dan Weverton juga adalah kiper yang sudah berpengalaman. Jadi gua rasa cukup puas dengan 3 penjaga gawang di Brazil ini, Alisson, Ederson, dan Weverton. Dan ketiganya adalah kiper yang musim ini tampil cukup baik. Oke, kalau gua tidak ada masalah di posisi penjaga gawang. Kalau kalian gimana? Ada masukan atau kalian punya impian dengan adanya kiper lain yang menurut kalian layak nih untuk dipanggil? Coba kalian komen. Let's go, kita ke pemain belakang. Kalau tidak salah pemain belakang ini ada 9 nama yang dipanggil. Ada Gabriel Magalhaes, Marquinhos, kemudian Bremer, Roger Ibanez, kemudian Leo Pereira, Danilo, Douglas Santos, Alexandro, dan juga Wesley. Itulah nama-namanya. Tapi jujur saja gue tidak puas dengan pemilihan pemain di belakang. Meskipun stoknya terbatas ya karena Eder Militao cedera, kemudian Murilo juga cedera. Jadi memang stoknya cukup terbatas untuk pemain belakang. Tapi gue rasa untuk back tengah tidak ada masalah. Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bremer, Leo Pereira, bahkan Roger Ibanez yang bermain di Saudi Pro League di Liga Arab. Menurut gua itu tidak masalah dan wajar mereka dipanggil karena performanya cukup bagus. Nah, gua ini agak kurang puas dengan pemilihan Danilo serta Alexandro. Danilo itu musim ini di klubnya itu bukan merupakan pilihan utama. Dan Alexandro menurut gua terlalu dipaksakan. Dia udah terlalu tua, 35 tahun. Dan di sisi lain ada pemain yang muda atau yang usianya lebih muda dan performanya cukup bagus. Kalau di kanan mungkin Jan Couto dari Borussia Dortmund menurut gua itu cukup bisa dipertimbangkan. Dan di kiri untuk pengganti Alexandro, gua rasa Carlos Augusto yang tampil cukup baik bersama dengan Inter musim ini itu lebih layak. Itu kalau pendapat gua, menurut gua. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Tapi yang jelas Carlo Ancelotti memilih ini bukan tanpa alasan dong. Dia lebih tahu, tapi kita juga punya punya hak untuk memberikan pendapat. Ya meskipun tidak akan didengar, tapi ya kekesalan kita tentu saja ada kalau kita tidak puas dengan pemilihan. Tapi itu adalah hal yang wajar teman-teman ya. Tapi semoga
apa yang diputuskan ini adalah yang terbaik. Cuman memang sekali lagi gua kurang puas dengan pemilihan di posisi pemain belakang ini, khususnya di back sayap. Dan juga dengan masuknya Alexandro ini kemungkinan besar akan menjadi cadangan dari Douglas Santos yang memang dia adalah pemain yang sangat luar biasa penampilannya bersama dengan Zenit Saint Petersburg di musim ini. Dia juga adalah kapten dari Zenit. Jadi sekali lagi di lini pertahanan gua kurang puas karena menurut gua masih banyak pemain yang layak untuk dipanggil dan terlalu memaksakan dengan adanya Alexandro serta Danilo ini. Oke, untuk pemain lainnya tidak ada masalah menurut gua. Dan di tengah itu ada Fabinho, Casemiro, Bruno Guimaraes, Danilo dari Botafogo dan juga Lucas Paqueta. Nah, sebenarnya ini juga gua kurang puas. Tapi kekurang puasan gua mungkin hanya kepada satu pemain, yaitu Lucas Paqueta. Apakah tidak terlalu memaksakan dengan memasukkan Lucas Paqueta yang baru saja sembuh dari cedera hamstring? Dan selain dari Lucas Paqueta, ini opsinya, pilihannya itu masih sangat banyak untuk posisi pemain tengah. Jikalau memang pertimbangannya adalah gelandang serang, kalau menurut gua sih ini bisa dikurangi satu slot untuk gelandang serang. Karena di sana sudah ada Neymar yang bisa di pemain nomor 10, kemudian Matheus Cunha juga bisa untuk bermain di attacking midfield, Rapinya juga bisa bermain di sana. Jadi kalau misalkan Lucas Paqueta dikurangi atau Lucas Paqueta dicoret kemudian mengurangi satu pemain playmaker, menurut gua tidak bermasalah sih ya, dan diganti dengan gelandang tengah. Gelandang tengah yang cukup bagus itu ada Gabriel Sara dari Galatasaray yang bermain reguler di Liga Turki, kemudian dia juga tampil bagus di Liga Champions. Itu kalau opsi untuk mengganti Lucas Paqueta gitu ya. Karena menurut gua untuk playmaker ini sudah cukup lah ya, meskipun tanpa Lucas Paqueta juga sudah ada Neymar. Kalau Neymar diganti, Rapinya, Matheus Cunha bisa untuk bermain di sana gitu ya. Itu kalau menurut gua. Dan selain dari seorang Gabriel Sara, juga masih ada nama Andre Santos dari Chelsea, pemain muda yang sayang sekali sih tidak mendapatkan kesempatan, padahal dia cukup layak kalau menurut gua. So, kalau menurut kalian gimana? Tapi sejauh ini di tengah dengan ya Brazil yang memang sekarang punyanya itu Fabinho, Casemiro, Bruno Guimaraes, ini menurut gua layak untuk dipanggil, meskipun memang Fabinho ini menyisakan pertanyaan ya, apakah intensitas dan kualitasnya dia yang bermain di Saudi Pro League itu cukup untuk bermain di level Piala Dunia. Tapi kalau menurut gua sangat cukup karena Fabinho ini punya pengalaman juga bermain di level elit seperti sebelumnya di Liverpool yang bermain di Premier League dan juga di Champions serta membawa Liverpool membawa atau mendapatkan prestasi gitu. Jadi untuk Fabinho tidak ada masalah kalau menurut gua ya, cukup puas lah untuk Fabinho, Bruno apalagi dengan Casemiro. Ya mungkin hanya satu yang kurang puas adalah Lucas Paqueta. Itu kalau menurut gua. So, kita ke depan teman-teman, ini banyak sekali pemain dan lagi-lagi ada ketidakpuasan gua di depan nih. Di depan itu ada Neymar, Vinicius, Rafinha, Gabriel Martinelli, Ryan, Luis Enrique, Matheus Cunha, Igor Thiago, dan juga ada Endrick. Nah, yang menurut gua ini agak kurang puas cuma satu sih, Martinelli. Nah, ini Martinelli kan pemain sayap ya. Dia musim ini memang cukup banyak bermain, tapi jarang juga dia bermain secara penuh. Banyak juga dia masuk dari bangku cadangan. Kalau kita lihat di posisi sayap, jika ingin diganti lagi dengan posisi sayap, itu bisa dengan memasukkan Anthony Santos yang tampil cukup baik di musim ini bersama dengan Real Betis. Memang masalahnya Anthony Santos ini adalah right winger atau sayap kanan, sedangkan Martinelli ini adalah sayap kiri. Tapi menurut gua sudah cukup stok untuk di sayap kiri karena ya posisi utama sudah pasti diisi oleh Vinicius. Dan kalau Vinicius minta diganti, selain dari Gabriel Martinelli itu kan Cunha bisa bermain di sana, kemudian Rafinha juga bisa bermain di sayap kiri. Nah, yang menurut gua ini sangat disayangkan adalah dengan terlalu memaksakan Gabriel Martinelli. Padahal Joao Pedro juga bisa jadi opsi untuk menggantikan Martinelli. Joao Pedro juga kan bisa bermain di sayap kiri, apalagi dengan adanya Joao Pedro ini akan menambah kekuatan di posisi nomor 9 sebagai cadangan mungkin dari Igor Thiago. Jadi
kekecewaan atau ketidakpuasan gue dari lini depan adalah terlalu memaksakan Gabriel Martinelli, sedangkan masih menyisakan pemain yang menurut gue cukup layak untuk dipanggil. Ada Anthony Santos, ada Joao Pedro. Itu dua pemain yang menurut gue layak sih untuk dipertimbangkan, dan dengan keputusan memasukkan Gabriel Martinelli terlalu memaksakan. So, itu adalah murni pendapat gua teman-teman, dan kita tetap harus menghormati keputusan dari Carlo Ancelotti, dan kita nikmati Brazil di Piala Dunia nanti. Oke, untuk pemain lainnya ya gua sangat puas dengan adanya Matheus Cunha. Ini layak sekali untuk dipanggil karena dia bermain bagus di MU, di United. Kemudian Vinicius juga, ya ini adalah bintang Brazil. Kemudian Ryan juga memberikan kontribusi yang besar bagi Bournemouth. Kemudian Luis Henrique juga bagus di Zenit. Igor Thiago apalagi menjadi seorang predator bagi Brentford, dan Endrick bagi Lion ini sangat bagus. Jadi tidak ada masalah menurut gua selain dari Martinelli yang terkesan sedikit memaksakan. Itu dia teman-teman untuk reaksi gua terkait dengan pemanggilan pemain-pemain Brazil untuk Piala Dunia 2026 di bawah Carlo Ancelotti. So, gimana pendapat kalian dan reaksi kalian? Gua tunggu di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan gua akan meminta satu hal sama teman-teman. Dengan adanya pemain-pemain yang sudah dipanggil oleh Carlo Ancelotti ini, coba kalian bikin starting 11 versi kalian di kolom komentar. Thank you. Kita jumpa lagi di video berikutnya.